Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang pencatatan beban gaji di industri perhotelan. Nama anggota kelompok kami yang pertama yaitu Nikadek Vinaswarsini dengan NIM 20070210009. Yang kedua Putu Vanessa Ayudiah Kenanga dengan NIM 20070210017. Yang ketiga Putu Ari Purnami dengan NIM 20070210024. Dan dengan saya sendiri Kadek Wiraksini dengan NIM 20070210027. Materi pembahasan dari kami yaitu yang pertama pengertian sistem akuntansi, yang kedua unsur-unsur sistem akuntansi, yang ketiga pengertian gaji dan upah, yang keempat unsur-unsur gaji dan upah, yang kelima perhitungan gaji dan upah, yang keenam prosedur pencatatan gaji dan upah, yang ketujuh sistem akuntansi gaji dan upah. Pengertian sistem akuntansi dapat didefinisikan berdasarkan unsur kata yang membentuknya yaitu sistem dan akuntansi. Sistem akuntansi sangat diperlukan dalam setiap organisasi atau perusahaan. Suatu sistem akuntansi yang digunakan berguna untuk mencapai satu tujuan perusahaan, agar terciptanya suatu efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Putu Vanessa Ayudiah Kenanga. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah teman saya bahas. Baik, di sini saya akan membahas unsur-unsur sistem akuntansi mengacu pada pendapat Mulyadi, yaitu yang pertama ada formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering juga disebut dengan istilah dokumen dan media, karena formulir dapat mendokumentasikan transaksi dan sebagai media untuk mencatat transaksi. Formulir sebagai dasar dalam pencatatan sebuah transaksi. Yang kedua, jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Untuk pertama kalinya data keuangan diklasifikasikan 27 menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Dalam jurnal terdapat akun atau rekening sebagai berikut. Yang pertama, ada aktiva, yaitu kekayaan perusahaan yang meliputi aktiva lancar atau kas dan setara, kas, piutang, persediaan, dan lain-lain. Ada aktiva tetap, yaitu mesin, gedung, tanah, dan aktiva tak berwujud atau hak paten franchise. Yang kedua, yang B ada utang, adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan. Dan yang ketiga ada pendapatan, adalah penghasilan yang timbul dari kegiatan perusahaan. Dan yang ketiga ada buku besar atau general ledger, terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening-rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Keempat, ada buku besar, pembantu buku pembantu, atau yang terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Yang kelima, ada laporan keuangan. Hasil proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, dan laporan lainnya. Setelah itu ada bagian 2, ada pengertian gaji dan upah. Istilah penggajian sering diartikan sebagai jumlah total yang dibayarkan kepada karyawan atas jasa-jasa yang mereka berikan selama satu periode perusahaan. Bagi setiap perusahaan, gaji dan upah merupakan hal yang penting karena untuk mempertahankan agar dedikasi pegawai terhadap pengawasan perusahaan tetap tinggi. Perusahaan harus membayar gaji dan upah secara lancar kepada pegawai. Tertentunya, pegawai akan berusaha meningkatkan kinerja sehingga perusahaan memperoleh nilai tambah dan mata masyarakat di mata masyarakat. Pada umumnya, gaji merupakan penerimaan pegawai karena pemberian prestasinya kepada perusahaan yang jumlahnya tetap. Menurut penulis, istilah gaji biasanya digunakan untuk pembayaran kepada pegawai yang diberi tugas-tugas administrasi dan para pemimpinnya.
Bagi staf yang melakukan pelayanan kepada masyarakat, jumlah gaji yang dibayar biasanya secara berkala dan tetap. Setelah itu ada unsur-unsur gaji dan upah. Yang pertama ada gaji pokok. Gaji pokok merupakan gaji yang telah ditetapkan perusahaan berdasarkan kontrak kinerjanya. Yang kedua ada premi, merupakan upah tambahan yang diberikan kepada karyawan dikarenakan karyawan tersebut telah bekerja dengan baik melebihi standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Maka bagi perusahaan tersebut akan diberikan upah tambahan sebesar jumlah kelebihan standar. Yang ketiga ada lembur, merupakan upah yang dibayar kepada karyawan yang melebihi jam kerja yang ditetapkan sebelumnya. Biasanya karyawan yang melakukan pekerjaan melebihi jam kerja akan memperoleh tarif yang lebih tinggi. Yang keempat ada bonus, merupakan upah yang diberikan perusahaan pada suatu tahun fiskal memperoleh keuntungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan serikat kerja. Yang kelima ada catu, merupakan upah yang diberikan perusahaan kepada karyawan dalam bentuk barang, misalnya minyak makan, minyak, gula, beras, dan lainnya. Dan yang keenam ada perlengkapan dan sarana lain, merupakan upah yang diterima karyawan secara tidak langsung. Upah ini berupa bentuk jasa seperti pelayanan kesehatan dan transportasi yang diterima tidak dalam bentuk uang. Setelah itu ada prosedur pencatatan gaji dan upah. Menurut S. Hadi Broto 1984, arti daftar prosedur adalah rangkaian kegiatan administrasi yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu perusahaan untuk mencapai keseragaman tidak dalam melakukan transaksi-transaksi yang sedang terjadi. Sistem akuntansi untuk prosedur pencatatan gaji dan upah ini melibatkan bagian safe accounting dan kontrol, di mana bagian accounting mengecek data persiapan dan pendukung untuk pencatatan gaji dan upah. Selanjutnya bagian accounting akan melaksanakan input data ke database. Kemudian mereka kapitulasi penghasilan yang akan diserahkan ke bagian kontrol untuk koreksi dan persetujuan apakah ada penyelewangan atau tidak. Baik, sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada prosedur pencatatan gaji dan upah. Menurut S. Hadi Broto, arti daftar prosedur adalah rangkaian kegiatan administrasi yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu perusahaan untuk mencapai keseragaman tidak dalam melakukan transaksi-transaksi yang sedang terjadi. Sistem akuntansi untuk prosedur pencatatan gaji dan upah ini melibatkan bagian chef accounting dan juga kontrol, di mana bagian accounting ini mengecek data persiapan dan pendukung untuk pencatatan gaji dan upah. Selanjutnya, bagian accounting akan melaksanakan input data ke database. Selanjutnya, sistem akuntansi gaji dan upah. Menurut Wiratna, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dirancang untuk menangani transaksi perhitungan gaji dan upah karyawan. Sistem penggajian dan pengupahan ini adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk memberi upah dan gaji kepada para karyawan atas jasa-jasa yang telah mereka berikan. Selanjutnya, adapun dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Yang pertama ada dokumen pendukung perubahan gaji, yang kedua ada kartu jam hadir, yang ketiga ada kartu jam kerja, yang keempat ada daftar gaji dan daftar upah, yang kelima ada rekap daftar gaji, yang keenam ada surat pernyataan gaji dan upah, yang ketujuh ada amplop gaji dan upah, dan yang terakhir ada bukti kas keluar. Pada dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian adalah sebagai berikut. Yang pertama, kartu absensi. Untuk mencatat kehadiran pegawai, kartu absensi diisi dengan tanda tangan masing-masing pegawai. Yang kedua, daftar gaji berisi jumlah gaji setiap pegawai yang ditambah dengan tunjangan dana servis, dikurangi dengan potongan-potongan asuransi, Astek, PPh 21, BPJS, dan uang makan. 3. Rekap daftar gaji. Yang keempat, dokumen pendukung perubahan gaji. Dokumen ini diserahkan ke bagian pembuatan daftar gaji. Dokumen ini biasanya berupa surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan jabatan.
perubahan tarif gaji, dan lain-lain. Slip gaji. Dokumen ini dibuat oleh bagian pembuat daftar gaji sebagai catatan pegawai mengenai perincian gaji yang diterima oleh setiap pegawai beserta berbagai potongan yang menjadi beban masing-masing pegawai setiap bulannya. 6. Amplop gaji. Uang gaji pegawai Pardede International Hotel Medan diserahkan kepada pegawai dalam bentuk amplop gaji, di mana di bagian depan amplop berisi informasi nama, NIP atau NIK, dan jumlah gaji bersih yang diterima. 7. Bukti kas keluar. Surat perintah pengeluaran uang yang dibuat accounting SEP ke bagian. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika kami ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Akhir kata kami hanturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.